Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rizky Hernanda. Pada video ini saya akan menjelaskan pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan atau sekarang Merdeka Selatan nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodikdo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Dr. Tajuluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat atau sering disingkat dengan KNIP dibentuk berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimerdjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuhar Hari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimerdjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. BKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bunyi maklumat itu sebagai berikut. Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional menurut pasal 4 Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat, dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan oleh dijalankan sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah. Menimbang selanjutnya pada usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat, memutuskan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar pada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jakarta, 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengubar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah dikeluarkan kemaklumat nomor 10 itu, KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR. Meskipun hanya bersifat sementara, untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk PKNIP yang diketahui oleh Sultan Syahrir.